Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Mas Latif nih. Iya dong, baju kita sama-sama putih, tandanya kita sedang mensucikan diri. Amin. Seperti janjian kita Bukan ya. dicalonkan kan? Ya, Bukan dicalonkan. itu adalah harapan di baliknya. Setelah hati kita suci, maka ada di sana harapan kita supaya kita dicalonkan menjadi menteri nantinya. Makanya kita pakai peci, siap-siap dipanggil ke istana. Ustadz Khairul Alam, saya Ya. sedang membaca surat ke-57. Kenapa saya tertarik? Karena Al-Hadid itu artinya besi. Ya. Apa ini besi ini? Apakah ini menggambarkan satu kekuatan atau menggambarkan benda-benda saja? Oke. Oke. Nah, kita akan kupas isi dari kandungan dari surat Al-Hadid ini. Jadi kita lihat satu persatu ayatnya, kemudian kita kaji apa sebenarnya yang Allah ingin ungkapkan melalui surat Al-Hadid ini. Oke. Saya baca surah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa yang di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Saya tertarik dengan ayat surah kata pertama, sabbaha, bertasbih, mengagumi, mengagumkan. Tapi kemudian di ujung ada wahuwal azizul hakim, maha perkasa. Apa yang ingin disampaikan oleh Allah dengan agungkan saya yang maha perkasa. Oke. Sabbaha. Kalau kita sederhananya gini, kita ketika bertasbih itu mengucapkan apa? Subhanallah. Subhanallah. Artinya subhanallah itu apa? Maha suci Allah. Maha suci Allah. Berarti kita menyucikan Allah. Ya. Oke. Namanya menyucikan, berarti di dalam konsep kata sabbaha itu ada makna di mana kita menghilangkan pikiran yang negatif tentang Allah. Yang kedua adalah kita menghilangkan pikiran yang negatif terhadap semua keputusan-keputusan yang Allah buat. Termasuk di dalamnya sesuatu yang Allah izinkan terjadi di muka bumi, kita menghilangkan pikiran yang negatif. Berpikir negatif tentang Allah itu apa misalnya? Oke, misalnya gini. Allah ini jahat sekali sama saya, kenapa saya dicoba begini beratnya? Itu termasuk? Ya. Kenapa Allah mengizinkan peristiwa itu terjadi? Kadang kita juga bertanya kepada Allah, seandainya saya dilahirkan bukan keluarga dari keluarga yang miskin, kehidupan saya akan jauh lebih seperti ini. Ya. Katanya Allah maha kaya, maha kuasa. Kenapa diciptakan keluarga saya keluarga yang tidak punya? Ya. Negatif itu. Negatif. Kita mempertanyakan keputusannya Allah tuh. Oke. Kemudian akhirnya perjalanan hidup kita berjalan kan? Ya. Kemudian akhirnya kita tumbuh dengan kesulitan-kesulitan kehidupan kita. Kesulitan keluarga, kesulitan ekonomi, kita mengalami struggling dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Kemudian akhirnya, yang tadinya gini, kadang kita dipisahkan dari orang-orang yang kita sayangi juga. Meninggal dunia. Atau seseorang yang kita inginkan jadi pasangan kita. Allah menakdirkan nggak terjadi. Ya. Kemudian akhirnya kita kecewa, kita komplain. Kita betapa angkuhnya diri kita ketika kita percaya bahwa rencana kita yang lebih baik dibandingkan rencananya Allah. Artinya pikiran negatif itu sesuatu yang kemudian mencurigai. Ya, bisa seperti itu. Ya, bahwa Allah ini maunya apa sih? Kenapa kemudian ini udah semua jalan saya tempuh untuk berjodoh dengan dia, ternyata kemudian di ujung gagal. Oke, padahal kita sudah mengusahakan banyak hal. Oke. Baru akhirnya setelah peristiwa itu terjadi, kita endingnya baru sadar, ternyata keputusan yang sebelumnya itu adalah keputusan yang terbaik. Tadi seperti tadi, kita mengalami kesulitan kehidupan. Akhirnya kita menguatkan kita menjadi pribadi yang tumbuh dengan karakter yang kuat dibandingkan teman kita yang dilahirkan dari keluarga kaya. Ya. Berarti kesulitan kehidupan kita itu sesungguhnya baik untuk kita. Akhirnya kita mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Itu adalah perjalanan tasbihnya kita. Artinya kemudian
kemampuan kita untuk mendapatkan hikmah dari suatu keputusan Allah itu adalah bagian dari tasbih itu Ya, sendiri. betul. Itu perjalanan tasbih kita. Dan, Termasuk gagal dengan orang yang kita cintai, kemudian ditakdirkan dengan jodoh yang lain, gitu ya, yang Allah sudah tentukan. Maka itu bagian rencana Allah juga. Dan akhirnya, yang awalnya kita kecewa, dan akhirnya kita sampai pada sebuah kesimpulan, ternyata yang kemarin itu setelah kita melewati panjang dengan tangisan dan segala macamnya, ternyata itu baik. Menuju kepada keyakinan atau kepercayaan bahwa Allah ternyata menginginkan hal lain dari yang Dia berikan ini, kapan? Atau bagaimana caranya? Kita harus berproses. Kan nggak mungkin langsung di awal kita udah berpositif thinking. Iya. Kita bukan malaikat. Kita manusia. Artinya wajar saja kemudian kita punya negative thinking itu tadi. Ya. Itu kan proses yang alamiah pada diri kita. Ya. Sehingga step berikutnya, akhirnya kita sampai pada sebuah keyakinan, apapun yang Allah tentukan pasti baik. Cuman saya sekarang belum memahami hikmahnya. Makanya orang makin dewasa, tasbihnya, kualitasnya harus lebih baik. Harus lebih baik itu karena memang kemampuan berpikirnya semakin matang, atau semakin banyak cobaan yang dia hadapi sehingga dia belajar dari cobaan-cobaan itu? Ya. Dia belajar dari experience kehidupannya dia. Pengalaman hidupnya dia membuat dia makin matang. Sehingga dia mengenal Tuhannya. Ya. Pada saat itu saya pernah cerita gini, Mas Latif. Ada seorang artis yang sudah tua. Ketika artis sudah tua, pasti nggak di-calling main sinetron. Enggak lagi. Nggak di-calling main film. Kalaupun di-calling sesekali lah. Kan peran orang tua juga perlu ada. Iya. Tapi nggak banyak. Nggak banyak, betul. Bukan karakter utama. Bukan karakter utama. Bayarannya juga berbeda. Beda. Iya. Lebih kecil loh. Lebih kecil, betul. Kemudian ketika dia mengalami kesulitan itu, yang biasanya dia jadi peran utama, sekarang sudah tidak peran utama. Star syndrome. Ya. Akhirnya hidupnya dia dari hanya tabungannya dia. Makin lama makin berkurang. Dia mengalami kesulitan kehidupan. Betul. Tentu, udah pasti. Kemudian akhirnya dia minta tolong kepada orang-orang yang pernah dekat sama dia, yang kenal dengan dia. Tapi orang-orang itu menjauh. Kemudian dia berpikir, kenapa orang-orang itu menjauh ya? Saya butuh bantuan mereka. Mereka tidak membantu saya. Ketika mereka kesulitan, saya membantu mereka. Tapi ketika saya kesulitan, mereka nggak mau membantu saya. Akhirnya, dia berkata seperti ini. Ketika saya dalam kesulitan seperti sekarang, orang tidak banyak mengerti tentang kesulitan saya. Yang mengerti tentang kesulitan saya hanya Tuhan Allah. Saya. Akhirnya dia dekat kepada agama. Artinya dia kemudian dekat kepada Allah karena cobaan-cobaan yang dia hadapi tadi. Betul. Artinya kesulitan cobaan itu baik atau buruk? Baik. Tapi ketika kita menghadapi di depan mata kita. Ini Allah kejam banget sama saya. Katanya maha kuasa, katanya maha kaya, memberikan yang begini. Saya sudah sholat, sudah sedekah. Kenapa nggak ditolong? Adakah satu proses yang harus dihadapi oleh manusia supaya kemudian dia, bisa saja tadi si contoh tadi itu, artis tua itu, bisa saja dia kemudian makin jauh dari Allah kan? Bisa. Skeptis dia kepada Allah. Bisa. Sembahyang saya rajin infak, rajin puasa, ternyata di masa tua saja susah-susah juga. Supaya kemudian kita balik ke menganggap cobaan itu sebagai hal yang baik sehingga kita dekat kepada Allah, ada nggak caranya? Ya, maka caranya adalah kembali kepada Qurannya. Supaya kita melihat kesulitan-kesulitan itu dari kacamata Quran. Yang tadinya kita bilang itu adalah sebuah musibah, bencana, kesulitan. Kemudian kita melihatnya, ini untuk menguatkan saya. Kacamatanya dari mana? Frame-nya supaya benar melihatnya. Iya. Balik kepada Quran. Makna sabbah ini, berarti kita menyucikan pikiran kita dari pikiran yang negatif tentang Allah. Maka ketika kita melihat, Allah itu suci. Kenapa kok Allah gini nih? Kemudian akhirnya sampai pada kesimpulan, ya Allah suci. Itu adalah perjalanan tasbihnya kita. Sehingga ketika kita mengucapkan subhanallah itu, kita bukan hanya dengan lisan kita. Pikiran kita berjalan, hati kita juga berjalan. Bahwa kita bertasbih karena kita percaya kita adalah bagian dari alam, bagian dari ciptaan Tuhan, dan ini adalah ujian, bukan hukuman. Betul. Kira-kira begitu ya. Kalau udah sampai ke situ, baru kemudian kita bisa mengambil hikmah dari semua cobaan yang kita hadapi. Ya, Nabi Muhammad
itu adalah manusia yang disayang oleh Allah. Oke. Nabi dan Rasul yang disayang oleh Allah. Hmm. Nabi Muhammad mendapatkan banyak Oh, ujian. banyak banget. Banyak ya? Banyak. Apakah Allah benci kepada Nabi Muhammad? Tidak. Tidak. Jadi ujian itu bukan Ya. ukuran Allah sayang atau benci. Ya. Bukan. Hmm. Rasul saja diuji. Kita siapa? Ya. Kemudian kita berasumsi mendefinisikan Allah itu sesuai dengan definisi kita. Kalau beribadah kita nggak akan diuji. Oke. Rasul saja diuji. Rasul. Kita pasti akan diuji. Gimana cara Rasulullah menghadapi ujian-ujian itu yang kita pelajari? Adanya di dalam Al-Quran. Oke, nanti kita lanjutkan lagi kalau begitu ya. Ya. Ini kopinya enak banget ini sambil ngobrol-ngobrol nih ya. Mudah-mudahan nanti ada iklan di sini. Oke, Ustadz, tadi kita baru cerita tentang tasbih, tapi di ayat pertama itu ada juga wahwal azizul hakim. Dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Di surah kedua, miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini Allah sedang menunjukkan, saya lah penguasa bumi dan segala isinya termasuk keputusan-keputusan kepada kamu manusia. Oke. Sekarang kita satu-satu. Al-Aziz itu apa? Perkasa. Perkasa. Oke. Maha perkasa. Ternyata makna Aziz itu ada dua makna. Satu, dia punya kekuasaan. Ya. Yang kedua, punya kehormatan. Jadi Al-Aziz itu dia punya kekuasaan dan punya kehormatan juga. Oke. Sekarang kita lihat dulu manusia di muka bumi. Ada orang yang punya kekuasaan, tapi dia nggak dihormati. Banyak ya? Banyak. Ketika pemimpin melakukan kesalahan, berulang-ulang, melakukan korupsi, dia memang punya power, tapi dia tidak dihormati. Malah dikata-katain kan? Dikata-katain. Maka dia namanya tidak punya Al-Aziz. Tidak lengkap. Ya, harus tidak lengkap kuasa dan kehormatan. Ya. Ada juga punya kehormatan, tapi nggak punya power. Ya. Ada model seperti ini, di respect, tapi nggak punya otoritas. Ya. Ya, dia bukan pemimpin, dia adalah tokoh yang dihormati. Nah, Al-Aziz ini punya dua variabel tadi, punya power, punya kekuasaan, dan juga punya kehormatan. Dan itu harus adalah komplit. Baru kemudian kita disebut sebagai penguasa yang benar. Ya, Aziz. Okay. Jadi wahwal azizul hakim. Dia Allah adalah Al-Aziz dan Al-Hakim. Al-Hakim maknanya apa? Bijaksana. Jadi bukan hanya melihat satu faktor, bukan hanya melihat satu orang, bukan hanya melihat keluarganya saja, bukan melihat orang-orang sekitarnya saja. Al-Aziz, ketika Allah menjelaskan Al-Hakim, maka keputusan-keputusan Allah itu memperhitungkan banyak hal. Itu adalah kebijaksanaannya Allah. Al-Hakim. Harus melihat kesemuanya. Kalau bijak sini berarti hanya peduli kepada keluarga saja. Ya. Karena Allah itu kan mendesain langit dan bumi. Peristiwa itu semua didesain oleh Allah. Ya. Jadi kalau ini akan memberikan respon ini dan segala macamnya, Allah memikirkan itu semuanya. Oke. Nah, ayat berikutnya akan menjelaskan Al-Aziz dan Al-Hakim ini. Apa kekuasaannya Allah? Lahu mulkus samawati wal ard. Miliknya lah kerajaan. Al-Aziznya Allah punya kerajaan. Kerajaannya meliputi apa? Langit dan bumi. Langit dan bumi. Dan langit jangan dibayangkan seperti kita lihat langit yang hanya biru satu garis itu saja. Ya. Langit itu sangat luas sekali. Bahkan kita pakai pesawat terbang aja nggak nyampe ke ujungnya langit. Betapa luasnya kekuasaannya Allah. Bumi dan langit. Oke. Batasannya apa? Kemudian Allah gini, untuk menunjukkan kerajaannya, kerajaan itu bisa memberikan apa sih? Raja itu bisa memberikan apa? Keteraturan, kebahagiaan, kesejahteraan, kalau raja yang baik. Oke. Allah ambil yang tertinggi levelnya. Bukan memberikan harta, bukan memberikan kesejahteraan, bukan memberikan kebebasan. Allah ambil yang tertingginya. Apa itu? Yuhyi wa yumit. Dia bisa mematikan, dia bisa menghidupkan. Dan itu tidak dimiliki oleh penguasa-penguasa bumi. Ya. Maksudnya manusia ya? Ya. Oke.
Jadi Allah ambil yang topnya, ranking tertinggi ya tuh. Yuhyi wa yumit. Dia menghidupkan dan mematikan. Oke. Dahsyat nggak dia penjelasannya Allah? Jadi bukan cuma soal kesejahteraan, itu mah gampang, cemen itu. Ya. Hidup dan mati kamu juga bisa saya atur. Ya. Kemudian berikutnya, Oke. wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa tuh terjemahannya? Bahwa dia menghidupkan, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi Allah mengatakan Allah mengatur segala sesuatu, qadir, takdir. Jadi Allah menentukan takdir. Nah, ini yang menarik nih, Mas Ari. Kadang orang mendefinisikan gini, berarti Allah sudah mendesain semua takdir. Jadi orang yang masuk ke surga, Allah sudah tahu. Orang yang masuk neraka, Allah sudah tahu. Kadang Allah maha tahu. Yeah. Berarti ada orang yang didesain masuk neraka dong. Kalau orang yang didesain masuk neraka, salahnya dia apa? Allah sudah takdirkan itu. Atau kalau Allah sudah menakdirkan rezeki kita nggak perlu berusaha. Kalau rezeki kita pasti akan datang kepada kita. Ketika ada orang bilang rezeki Allah yang atur, lalu kemudian udahlah diam aja di rumah. Ya. Kalau memang rezeki datang sendiri. Ya. Apakah seperti itu konsepnya? Itu pemikiran yang salah. Pemikiran yang salah. Oke, kita harus belajar. Takdir itu apa? Qadir itu apa? Ternyata ada 3 makna. 1, ukuran. Jadi Allah sudah memberikan ukuran. Ketika Allah kemudian bilang, saya tidak akan mencoba menguji seseorang di luar kemampuannya. Itu bagian dari ukuran. Oke. Ya. Berarti akan diuji dengan takaran tertentu. Oke. Makna yang kedua, kemampuan. Kita diberikan capability. Jadi diberikan sesuatu, kita diberikan kemampuan juga. Kemampuan di sini itu kemampuan mengatasi persoalan, atau termasuk juga kemampuan mengatasi kebahagiaan. Kan ada orang yang diuji dengan diberikan banyak uang misalnya kan? Dia diberikan kemampuan untuk menghadapi segala apapun. Oke. Itu takdir. Baik itu suka maupun duka, sedih ataupun gembira. Ya. Itu termasuk tadi kemampuan. Oke. Jadi 1 tadi kita diberikan ukuran, kemudian yang kedua diberikan kemampuan, dan yang ketiga diberikan batas waktu. Batas waktu ini usia atau apa? Ya, dikasih limit. Katakanlah gini, orang yang melakukan kerusakan, apakah dia akan melakukan sepanjang waktu? Tidak, ada batas waktunya. Limit di sini itu kemudian Allah menunjukkan kuasanya bahwa oke, kamu sekarang jahat, ada titik tertentu kamu akan saya ubah menjadi baik. Kamu tidak akan bisa melakukan kejahatan seterusnya. Kamu akan berhenti pada suatu saat tertentu. Ketika bahkan Fir'aun pun berhenti saat ajalnya dia. Oke. Apakah sekarang bisa melakukan? Tidak bisa. Sudah ada batas waktunya. Oke. Nah, artinya qadir di sini kita diberikan takdir itu. 1, kita diberikan ukuran. Kedua, kita diberikan kemampuan. Yang ketiga, kita diberikan batas waktu. Artinya kalau kita bisa gambarkan gini, Allah sudah mengatur semuanya. Katakanlah ini universe ya. Kemudian ada lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Kamu diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu dengan ukuranmu, kemampuanmu, dan batas waktumu. Takdir yang besar, Allah sudah tentukan. Kamu terlahir dari seorang ibu yang bernama X, dari ayahnya Y, kita nggak bisa memilih. Tapi ada takdir-takdir yang kita bisa upayakan. Kita bisa usahakan. Jadi, Allah menentukan takdir besarnya, Allah juga tentukan kemampuan, ability kepada kita, kapabilitas untuk melakukan sesuatu. Ini ayat sekaligus juga menjelaskan bahwa manusia tidak boleh menyerah. Yes. Jadi misalnya, oke, ayah saya miskin, ibu saya miskin, keluarga kami miskin, bukan berarti kemudian ketika kamu berusaha keras, tidak akan ada batas waktu kamu berbalik menjadi tidak miskin lagi. Ya, misal gini, Allah menakdirkan siang dan malam. Itu ukurannya Allah. Udah ditakdirkan itu. Kita nggak bisa ngubahnya. Besok ketika Allah ganti dari malam ke siang, berarti kan subuh dulu. Besok kita bangun subuh atau tidak, itu adalah pilihan kita. Itu kebebasan kita untuk memilih. Allah hanya memberi ruangnya saja. Ruangnya saja. Kamu mau berbuat baik, kamu berbuat buruk, diberikan kebebasan sampai batas waktu tertentu. Dan kemampuan kamu juga ada batasnya. Jadi kaya dan miskin, kalau kamu nggak berupaya, ya kamu tetap miskin.
kamu upayakan itu. Dengan pertunjukan Allah sangat maha kuasa itu, Allah saya adalah penguasa bumi ini apakah ada pesan di ayat ini yang bilang bahwa manusia jangan sombong. Mau bagaimanapun kamu, kalau takdirmu tidak seperti ini, tidak akan sampai. Ada di sana? Ya. Allah yang mengatur semuanya. Kamu diberikan kebebasan terhadap ruang lingkaran yang kecil itu. Kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap lingkaran kecil ini. Kita nggak akan diminta pertanggungjawaban yang besar. Kita nggak akan diminta hal itu. Karena itu sudah ukurannya Allah yang tahu itu. Ukurannya Allah yang tahu. Di yang kecil yang bisa kamu kelola sendiri itu harus ada pertanggungjawaban. Dan kamu tidak bisa mengubah takdir yang besar. Okay. Itu kekuasaanku. Okay. Kamu hanya lingkaran-lingkaran kecil aja di muka bumi. Masa sih kamu sombong? Analoginya gini, kinayahnya ya. Hubungkan dengan ayat pertama. Apa yang di langit dan apa yang di bumi bertasbih kepada Allah. Oke, termasuk manusia. Ada perintah nggak ayat ini? Nggak ada. Tapi kinayahnya, kalau semua bertasbih di langit dan di bumi, masa kamu tuh nggak bertasbih? Iya, kamu adalah bagian dari bumi. Iya. Kamu merasa dirimu besar. Enggak, kamu bagian kecil dari bumi. Oke. Orang bagian dari kecil jangan sombong kepada orang yang sangat besar. Ya. Oke, kita ngopi lagi kalau begitu. Oke.